Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, good morning. How are you today? Miss harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini bertemu lagi ya dengan Miss Uma dalam pembelajaran tematik. Jangan lupa teman-teman, sebelum belajar siapkan buku-buku dan alat tulisnya ya. Nah, hari ini kita masih akan mempelajari tematik tema 2F ya teman-teman. Nah, sebelum belajar, teman-teman jangan lupa mandi dulu, sarapan dulu, dan juga sholat duhanya tentunya jangan lupa ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita sudah membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, sekarang silakan teman-teman buka buku tematiknya ya. Habis ini teman-teman silakan lihat penjelasan video dari Miss ya. Oke teman-teman. Bagaimana teman-teman? Sudah dibuka semua buku tematiknya? Ya, kalau sudah dibuka, silakan dibuka halaman 69 ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di sini. Tanaman membuat pemandangan menjadi indah. Pemandangan yang indah dapat kita abadikan menjadi sebuah karya seni. Salah satunya adalah dengan membuat diorama. Diorama adalah tiruan suatu pemandangan atau suasana. Diorama dibuat lebih kecil dari aslinya. Diorama dapat dibuat dari kertas, plastisin, atau tanah liat. Teman-teman bisa perhatikan contoh berikut. Ini adalah sebuah diorama ya, suatu tiruan pemandangan atau suasana. Diorama ini dibuat lebih kecil dari aslinya dan ini bisa dibuat dari kertas, plastisin, ataupun tanah liat ya teman-teman. Oke, next. Nah, diorama tadi kan bisa dibuat dari plastisin ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh plastisin berwarna hijau dan kuning. Ibu guru menyediakan 2 kg plastisin. Setiap kelompok akan mendapatkan 5 hektogram plastisin. Ada berapa banyak kelompok yang mendapat plastisin? Teman-teman bisa lihat di bukunya halaman 71. Silakan dibuka. Bagaimana cara menyelesaikan soalnya? Di sana ada ya teman-teman. Nah, cara penyelesaiannya yaitu pertama, kita lihat dulu satuannya teman-teman. Apakah satuan-satuan ini sudah sama? Ya, belum. Kalau belum, satuannya kita ubah dulu. Oke teman-teman? Iya, kita samakan dulu satuannya. Kita ubah 2 kg. Sama dengan 20 hektogram. Nah, kilogram kita ubah ke dalam bentuk hektogram ya. 2 kilogram sama dengan 20 hektogram. Karena 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram. Jadi 2 kilogram sama dengan 20 hektogram. Teman-teman bisa lihat di sini. 20 hektogram yang sudah kita ubah tadi ya. Nah, 20 hektogram ini adalah hasil dari penjumlahan 5 hektogram ditambah 5 hektogram ditambah 5 hektogram ditambah 5 hektogram. Nah, ini semua dijumlahkan hasilnya adalah 20 hektogram. Teman-teman, kita hitung yuk ada berapa kelompok sih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya teman-teman, berarti benar ya, ada 4 kelompok yang mendapatkan plastisin dan setiap kelompok mendapatkan 5 hektogram plastisin. Atau teman-teman juga bisa dengan cara langsung membaginya. Dari 20 hektogram dibagi 5 hektogram. 20 dibagi 5 adalah 4. Nah, berarti kita
bisa menemukan hasilnya yaitu 4. 20 hektogram dibagi 5 hektogram yaitu 4. Nah, yang mendapatkan adalah 4 kelompok ya teman-teman. Oke, kemudian bagaimana jika berat plastisin ditambah menjadi 4 kg? Berapa jumlah kelompok yang mendapatkan plastisin seberat 5 hektogram? Oke, penyelesaiannya bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman tahu? Ya teman-teman, caranya kita harus mengubah satuannya terlebih dahulu karena satuannya di sini masih belum sama. Dan di sini plastisinnya bertambah menjadi 4 kg ya. Nah, di sini kita ubah dulu kilogram ke dalam bentuk hektogram. Berapa teman-teman hasilnya? Iya, benar. Hasilnya adalah 40 hektogram. Nah, di sini kita bisa lihat 40 hektogram. Nah, sama dengan, nah ini semua kita jumlahkan, hasilnya adalah 40 hektogram. Sekarang kita hitung ya, ada berapa kelompok ya ini semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar ya teman-teman, ada 8 kelompok yang akan mendapatkan plastisin. Dan setiap plastisin mendapatkan 5 hektogram. Dan setiap kelompok akan mendapatkan 5 hektogram plastisin ya. Atau bisa juga dengan cara 40 hektogram dibagi dengan 5 hektogram. Hasilnya sama dengan 8. Nah, jadi yang mendapatkan itu 8 kelompok. Sudah paham teman-teman? Nah, teman-teman bisa ditulis ya di buku teman-teman halaman 71. Oke, next. Di sini ada soal ayo berlatih. Nanti teman-teman silahkan kerjakan ya. Dan untuk nomor 4, silahkan dilihat A dan B ya, bagian A dan B. Di sini ada 4 kg ditambah 2 hektogram sama dengan titik-titik-titik kilogram. Kemudian yang B 3 kg dikurang 1 hektogram sama dengan titik-titik-titik hektogram. Nah, bagaimana teman-teman cara menyelesaikan soal berikut? Iya, caranya sama seperti yang tadi Miss sudah jelaskan ya. Jika ada satuan yang belum sama, silahkan kita ubah terlebih dahulu sesuai dengan satuan yang diminta. Nah, kalau ini dimintanya kilogram, jadi di sini satuannya harus kilogram semua. Kira-kira apakah masih ada yang satuannya tidak sama, teman-teman? Ya, masih ada ya. Nih, 2 hektogram masih belum sama satuannya. Jadi nanti teman-teman ubah dulu ya ke dalam bentuk kilogram. Kemudian yang bagian B juga sama teman-teman. Harus diubah sesuai dengan satuan yang diminta di sini. Oke? Oke, next. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa anak-anak yang sedang bermain permainan ya. Sekolah Nina sejuk dan nyaman. Banyak pepohonan yang ditanam. Lapangan sekolah menjadi rindang. Udara sekitar sekolah menjadi sejuk. Teman-teman bisa silakan amati ya gambar anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Kira-kira gerakan apa saja sih yang dilakukan dalam permainan itu? Ya, kalau teman-teman tahu silahkan dijawab di dalam kolom komentar YouTube ya teman-teman. Nah, untuk permainannya, di sini ada permainan apa saja teman-teman? Apakah teman-teman bisa menyebutkan juga? Iya, di sini ada permainan lompat tali. Kemudian ini ada permainan engklek ya teman-teman, atau taplak gunung. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu permainan ini? Good, kalau sudah tahu ya. Miss yakin teman-teman pasti tahu ya permainan-permainan ini. Oke, next. Di sini ada anak-anak yang sedang bermain lompat tali. Nah, bermain lompat tali dapat dilakukan dengan gerakan meloncat atau melompat, teman-teman. Meloncat dapat melatih kekuatan kakimu dan juga melatih ketangkasanmu. Nah, bukan hanya lompat tali saja, teman-teman. Berlomba balap karung juga dapat melatih kekuatan kaki dan juga melatih ketangkasan, teman-teman. Karena berlomba balap karung juga dilakukan dengan cara meloncat atau melompat ya. Oke, next. Madi dan teman-teman bermain lompat tali sesuai irama. Ada aturan yang berlaku saat bermain. Mereka boleh mulai melompat setelah ada aba-aba dari teman.
Apakah ada aturan lainnya dalam bermain lompat tali sesuai irama? Teman-teman bisa lihat ya di bukunya halaman 75. Di sana ada contoh aturan ketika bermain bersama teman. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya yaitu bermain tanpa membeda-bedakan teman. Kemudian bermain dengan jujur dan sportif. Bermain sesuai pembagian tugas ketika bermain secara berkelompok. Nah, itu tadi adalah contoh aturan-aturan dalam bermain, teman-teman. Apakah teman-teman bisa menyebutkan aturan-aturan dalam bermain yang lain? Kalau bisa, silakan dijawab di dalam kolom komentar YouTube ya, teman-teman. Nanti Miss akan lihat jawaban dari teman-teman. Aturan bermain bersama teman di sekolah dapat ditulis dengan huruf tegak bersambung. Teman-teman bisa lihat di bukunya halaman 76. Ini ada contohnya bermain tanpa membeda-bedakan teman. Nah, di buku teman-teman juga sudah ada ya. Contoh penulisan huruf tegak bersambung ini. Nah, nanti teman-teman bisa ya, silakan salin kalimat-kalimat yang sudah ada di buku tersebut ke dalam huruf tegak bersambung. Oke, teman-teman? Oke, kita lanjut. Di sini ada soal ayo berlatih. Teman-teman bisa mengerjakan soal-soal ayo berlatih yang ada ya, teman-teman. Dikerjakan dengan baik dan benar dan juga teliti tentunya. Oke, kita sudah memasuki pembelajaran 6 nih teman-teman. Wah, tidak terasa ya. Kita sudah berada di pembelajaran 6. Teman-teman, bisa buka bukunya halaman 78. Silakan teman-teman bisa baca teks merawat tanaman di kebun yang ada pada buku teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada 4 buah gambar teman-teman. Ya, teman-teman bisa perhatikan gambar-gambar berikut. Manakah yang boleh dilakukan pada tanaman? Yang mana teman-teman? Iya, teman-teman nanti bisa dijawab ya, yang mana saja yang boleh dilakukan pada tanaman. Teman-teman bisa lihat di sini gambar-gambarnya. Ada yang sedang menyiram tanaman dan ada juga yang sedang mencabut tanaman dan juga ada gambar yang lainnya ya. Nah, nanti teman-teman perhatikan yang mana saja sih yang boleh dilakukan, ditulis ya, dan juga yang mana saja yang tidak boleh dilakukan. Oke? Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita baca teks percakapan ini bersama-sama ya, teman-teman. Kita baca sesuai dengan nomor urut yang sudah ada. Dimulai dari nomor urut 1. Tony, besok jangan lupa datang pagi ya. Besok ada apa, Lan? Besok kan giliran kelas kita tugas piket kelas. Oh iya, aku lupa. Iya, kita bagi tugas ya. Iya, apa yang harus kubantu? Besok tolong sirami bunga di kebun ya, Ton. Aku akan membersihkan kelas bersama Deli. Baik, Lan. Ada lagi? Tidak ada, Ton. Itu saja dulu. Oke deh, sampai jumpa besok. Nah, di sini ada percakapan tentang pembagian tugas piket kelas ya, teman-teman. Siapa yang sedang melakukan percakapan di sini, teman-teman? Iya, Tony dan juga Lani. Tony dan Lani sedang melakukan percakapan mengenai pembahasan mereka pembagian tugas piket kelas besok. Nah, teman-teman bisa mencoba di rumah ya percakapan tersebut bersama keluargamu. Oke, next. Lani dan Deli bekerja sama dan saling membantu. Apakah kamu juga bekerja sama dengan teman? Ayo ceritakan pengalamanmu. Nah, Lani dan Deli bekerja sama, teman-teman. Mereka saling membantu. Apakah teman-teman pernah bekerja sama? Bekerja sama dengan siapa? Oh iya, pernah ya bekerja sama dengan teman atau dengan keluarga, saudara dan yang lainnya ya.
Iya, itu merupakan perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji. Dengan bekerja sama, pekerjaan kita nanti akan cepat selesai, teman-teman, ya. Oke, selanjutnya, Lani dan teman-teman terbiasa bekerja sama. Mereka juga bekerja sama saat belajar. Ayo, bekerja sama mengerjakan tugas di bukumu. Nah, teman-teman juga bisa nih bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Nah, teman-teman, kalau ada yang kesulitan boleh bertanya dengan temannya ya. Tidak langsung melihat jawaban punya temannya, tetapi teman-teman bekerja sama, mengerjakan bersama-sama. Jika ada yang kesulitan boleh ditanya. Nanti teman yang tahu memberitahu, begitu ya. Itu yang disebut dengan bekerja sama. Tetapi bekerja sama tidak boleh dilakukan saat ulangan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya halaman berikutnya yaitu ada soal ayo berlatih. Nanti teman-teman juga bisa mengerjakan soal ayo berlatih yang ada di pembelajaran 6 ini. Oke, teman-teman? Kerjakan tugasnya dengan baik dan benar ya. Jangan lupa dibaca dulu soalnya, dipahami soalnya. Teman-teman harus memahami soalnya dengan baik dan benar. Miss yakin teman-teman sudah bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri ya. Tapi kalau memang teman-teman masih mengalami kesulitan, teman-teman boleh bertanya ya atau meminta bantuan. Oke, teman-teman bisa lihat di nomor 3. Di sini ada soal matematika ya. Nina mempunyai 2 kg mangga. Deli mempunyai mangga 30 hektogram, lebih banyak dari Nina. Berapa berat mangga Nina dan Deli seluruhnya? Berapa ya teman-teman? Teman-teman ada yang tahu tidak? Bagaimana caranya? Iya, tadi Miss sudah jelaskan ya mengenai soal yang seperti ini. Harus diapakan dulu teman-teman? Iya benar, harus disamakan dulu satuannya. Kalau satuannya sudah sama, baru teman-teman bisa mengerjakan soalnya ya. Apakah dijumlahkan atau dikurang ya? Kalau di sini pertanyaannya berapa berat mangga Nina dan Deli seluruhnya, berarti soalnya apa teman-teman, bentuknya penjumlahan atau pengurangan? Iya, bentuknya adalah penjumlahan karena ditanyakan berat mangga Nina dan Deli seluruhnya ya. Kemudian yang B, selisih. Ada kata kuncinya selisih teman-teman. Kalau ada kata kuncinya selisih, kira-kira bentuk jawabannya itu apa ya teman-teman? Iya benar, bentuknya yaitu pengurangan. Oke, good job teman-teman. Silakan dikerjakan soalnya. Selamat dan semangat mengerjakan. Oke? Jangan lupa di rumah dipelajari lagi ya untuk materi hari ini. Silakan dibaca-baca lagi bukunya. Oke teman-teman? Ya, bagaimana teman-teman untuk materi hari ini? Apakah teman-teman semua sudah mengerti? Apakah teman-teman semua sudah memahami? Nah, Miss harap teman-teman semua semoga dapat mengerti dan memahami materi hari ini dengan baik ya. Amin. Dan semoga ilmu yang Miss berikan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk hari ini kita akhiri sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk tetap selalu patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi supaya imun tubuh kita tetap kuat teman-teman. Oke teman-teman? Oke, nah untuk hari ini sekian dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman.